Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Sama-sama kita hari ini kita mau beribadah, kita mau puji Tuhan, kita sama-sama mau meninggikan Tuhan. Koko mau ajak adik-adik buat sedikit berolahraga nih. Nah kali ini kita akan memuji Tuhan sambil melakukan gerakan ya. Adik-adik semua pasti tahu deh lagu ini. Yuk Koko Cici. Yuk. Sama ya. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dasar samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Tunjukin senyumnya. Di surga kau ada, dimanapun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, selam dasar samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Oke, kasih tepuk tangan dulu semuanya ya. Nah, yang di rumah juga harus tepuk tangan. Nah, pagi hari ini semuanya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, kita mau siapin hati kita mau lebih lagi masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Lebih lagi, kami memuji-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena kebaikan Tuhan. Nyatakan Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Dialah Raja kita. Kaulah Rajaku, Kau sahabatku, Kau sahabatku Yesus. Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku.
sahabat. Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih, Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadiratmu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan ku ingin hidupku. lebih lagi. Ku ingin lebih lagi merasakan Indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Biar kami merasakan pagi hari ini Tuhan. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Mengubahkan hidupku. Mengubahkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami siap pagi hari ini untuk dengerin firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, waduh apa kabarnya nih? Udah lama banget kita nggak ketemu ya, rasanya kangen banget. Udah berapa bulan nih? 1, 2, 3 bulan ada? 3 bulan lebih ya. Iya walaupun begitu adik-adik di rumah tetap harus beribadah, tetap harus jaga kesehatan juga. Nah adik-adik hari ini Koko mau sampein firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik boleh cari dulu Alkitab. Ayo bilang ke mama papanya, aku mau baca Alkitab nih, mama papa mau dengar firman Tuhan. Ambil dulu Alkitabnya, ayo. Baru kita dengerin firman Tuhan. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini Koko mau sampein firman Tuhan tentang dosa. Wah, dosa nih adik-adik. Siapa di sini yang gak pernah berbuat dosa? Angkat tangan coba di rumah. Siapa yang di sini selalu berbuat dosa? Nah, pasti kita sebagai manusia gak luput dari kesalahan ya adik-adik ya. Pasti kita selalu pernah berbuat dosa. Nah kita baca dulu ayatnya. Ada di Roma 3 ayat 23. Yuk kita buka dulu Alkitabnya adik-adik. Di Roma 3 ayat yang ke-23. Kau bacain ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, yang pertama kita harus tahu adik-adik kalau kita semua itu telah berbuat dosa. Nah, gak ada tuh manusia di bumi ini yang gak berbuat dosa. Kita semua pasti berbuat dosa. Nah, satu ayat lagi di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Nah, di Roma 6 ayat 23. Kau bacain sekali lagi ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah adik-adik dari 2 ayat ini kita tahu yang pertama tadi kita semua itu telah berbuat dosa. Nah adik-adik gak ada kita yang luput dari kesalahan, kita semua berbuat dosa. Terus upahnya dosa, akibat dari dosa itu apa sih? Maut. Nah dampak dari dosa itu apa sih? Dosa itu
memisahkan kita dari Allah. Oh adik-adik, yang tadinya hubungan kita dekat sama Allah, tapi karena ada dosa, akhirnya ada jarak tuh dari hubungan kita dengan Allah yang dibatasi dengan dosa. Nah, nanti kok aku mau tampilin gambarnya nih kayak gini. Das. Nah, ini adik-adik gambarnya nih. Jadi gambar di mana manusia itu terpisah sama Allah yang dibatasi dengan dosa gitu, adik-adik. Nah, lalu hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, yang harusnya kita punya hubungan yang baik dengan Allah, tapi karenanya adanya dosa, kita selalu dibatasi. Oh, kita selalu berbuat kesalahan atau apa gitu kan. Nah, faktanya manusia itu gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Nah adik-adik, sesuci apapun kita, sebaik apapun kita gak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa, adik-adik. Nah, manusia itu butuh keselamatan. Nah, keselamatannya gimana sih? Nah, cara manusia diampuni dari dosa, kalau zaman dulu nih adik-adik ya, di zaman perjanjian yang lama, manusia itu mengorbankan domba jantan atau hewan lain untuk disembeli, untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya manusia diampuni dari dosa. Nih gambarnya kayak gini nih. Tuh ini gambar dombanya adik-adik. Zaman dulu kayak gini adik-adik, kalau kita mau diampuni dari dosa di zaman perjanjian lama, kita harus mengorbankan domba. Nah, tapi setelah itu di zaman perjanjian baru itu kayak gimana sih? Nah, di zaman perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri adik-adik yang menanggung dosa manusia. Caranya gimana? Adik-adik pasti sudah tahu kan. Tuhan Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya untuk disalib. Nih kayak gini nih gambarnya nih. Tuhan Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya untuk disalib demi menanggung dosa-dosa kita semua. Supaya apa? Tujuannya supaya kita diselamatkan. Nah, adik-adik juga pasti udah tahu nih ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adik-adik janji yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, nah Yesus sendiri nih adik-adik yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, supaya setiap kita nih yang berdosa tadi nih, yang harusnya mendapatkan maut, kematian, tapi kita mendapatkan hidup yang kekal atau keselamatan. Nah adik-adik, sekarang kita mau sebutin nih contoh-contoh dosa apa sih yang biasa kita lakuin. Yang pertama, berbohong. Wah, nih adik-adik siapa yang, ya boleh ditempel. Siapa adik-adik kita yang gak pernah bohong? Ayo ngaku, pasti pernah kan bohong sama orang tua. Misalnya nih kita lagi lagi sakit deh, gak boleh makan permen, tapi suka beli-beli permen, makan permen tuh kan. Terus yang kedua, mencuri. Siapa nih yang pernah mencuri? Koko dulu waktu kecil adik-adik pernah loh mencuri gembok rumah orang gitu, gak tahu tujuannya apa. Nah ini mencuri. Terus yang ketiga, berkelahi. Nah siapa nih yang suka sama berkelahi sama teman-teman sekolahnya? Koko juga dulu pernah kok berkelahi, tapi itu nggak boleh ya adik-adik, jangan dilakuin. Karena kan itu pasti udah sakit gitu kan, kita juga nggak boleh. Terus mencontek. Wih, ini kayaknya sering nih dilakuin nih sama banyak-banyak anak sekolah nih. Pasti yang udah lulus sekolah juga pernah kan mencontek. Kalau kita nggak tahu jawabannya, lihat kiri kanan. Kalau nggak kasih kode 1, 2. Ya pasti pernah tuh kayak gitu tuh. Terus sombong. Nah, sombong juga salah satu dosa yang biasa pernah tuh kita lakuin. Contoh ketika kita punya hal yang lebih dibanding orang lain, kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Contohnya kalau kita punya HP lebih bagus, pamer ke temennya, wih HP aku bagus tuh, keluaran terbaru, HP kamu apa? Ya Xiaomi, HP Cina gitu.
Oh, Koko juga Xiaomi ya. Terus iri hati. Nah, iri. Kita selalu nggak puas sama kehidupan kita. Kita selalu sirik sama kehidupan orang lain. Nah, ini adik-adik contoh-contoh dosa yang menempel atau melekat dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasanya kita lakuin. Nah, jadinya kita apa? Jadinya kita terikat kan sama dosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Kira-kira kita bisa nggak ngelepasin diri dari dosa? Wah, sangat sulit dan bahkan mustahil ya adik-adik untuk kita lepas dari dosa. Nah, karena tadi apa? Kita itu hidup di dalam dosa dan upah dosa apa tadi? Maut. Nah, tapi kita punya satu pribadi yang rela menanggung dosa kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati bagi kita semua. Siapa adik-adik? Itu jawabannya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesusnya mana? Nah, adik-adik, Tuhan Yesuslah yang melepaskan ikatan antara kita dengan dosa. Dia menghapus dosa-dosa kita. Dia memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang tadinya hidup kita penuh dengan dosa, hidup kita di hidup kita dengan dosa, tapi sejak ada Tuhan Yesus, hidup kita terbebas dari dosa. Yes. Nah, itu adik-adik, ketika ada Tuhan Yesus, satu pribadi yang mengasihi kita apa adanya, dia rela mengorbankan hidupnya buat kita sehingga kita terbebas dari dosa dan kita diselamatkan. Nah, sekarang apa nih yang harus kita lakuin sebagai anak Tuhan ketika kita tahu kalau hidup kita diselamatkan sama Tuhan? Yang pertama, bertobat. Waduh, bertobat tuh apa sih kok? Nah, bertobat itu adalah mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi ketika kita ngelakuin kesalahan nih adik-adik, kita harus mengakui kalau kita salah, minta maaf biasanya. Kalau kalian ngelakuin kesalahan sama orang tua, misalnya kalian pernah ngelakuin kesalahan apa? Marah misalnya. Kalian lagi marah sama mama atau papa, kalian ngebentak tuh orang tua. Kalian harus minta maaf sama orang tua dan berjanji buat nggak melakukannya lagi. Itu artinya bertobat. Nah, yang kedua, mengucap syukur. Nah, kok mengucap syukur? Kenapa kita mengucap syukur? Tadi kita tahu kalau Tuhan udah menyelamatkan kita, udah memberi dirinya buat kita. Masa kita nggak mengucapkan terima kasih sih sama Tuhan? Enggak ada loh orang di dunia ini yang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi Tuhan mau melakukan itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan, yaitu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Contohnya berterima kasih buat apa sih? Buat kesehatan. Nah, kalau hidup kita setiap hari dipimpin sama Tuhan, kita selalu sehat, ngelakuin segala sesuatu. Terus berkat. Tuh, lihat orang tua kalian diberkati supaya kalian bisa makan, bisa minum, enggak berkekurangan. Terus perlindungan, kalian selalu dilindungi sama Tuhan. Jadi kemana kalian pergi, apapun yang kalian lakukan, kalian dalam keadaan yang aman karena perlindungan Tuhan. Dan tentunya kebaikan Tuhan yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah beribadah. Nah, beribadah itu gimana sih? Beribadah itu bukti kita taat sama perintah Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, kita akan beribadah. Contohnya kalian tahu sendiri, mendengarkan firman Tuhan seperti yang kalian sedang lakukan saat ini, itu udah hal yang bagus yang kalian udah lakuin. Jadi harus terus dipertahankan. Terus berdoa. Berdoa itu bentuk komunikasi kalian sama Tuhan. Kalian setiap hari pastikan komunikasi sama orang tua, kalian ngobrol kan sama orang tua. Nah, itu sama halnya kita sama Tuhan. Kita harus terus komunikasi, kita harus terus berdoa sama Tuhan setiap hari. Nah, terus yang ketiga itu taat pada orang tua. Jadi ketika kalian taat sama Tuhan, kalian juga pasti taat sama orang tua. Karena ketika kalian di dunia ini, kalian pasti hidup dengan orang tua. Nah, itu adik-adik, hari ini kita belajar soal ketika kita hidup dalam dosa, kita tahu
Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menebus kita dari dosa, dan ada 3 hal yang perlu kita lakuin ketika kita diselamatkan sama Tuhan. Bertobat atau mengakui kesalahan kita, tidak mengulanginya lagi, terus mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kita, dan ketiga beribadah sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Nah itu adik-adik, hari ini kita belajar tentang itu. Nah sekarang kita mau berdoa. Ayo kasih sikap doa yang baik sama Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bareng-bareng ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami punya Allah yang baik, kami punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa ketika kami hidup dalam dosa, kami gak bisa lepas dari dosa, tapi kami punya satu pribadi yang selalu mengasihi kami apa adanya, pribadi yang mau mengorbankan dirinya untuk kehidupan kami semua. Untuk itu Tuhan, ajar kami ketika kami tahu kami diselamatkan, kami mau taat kepada Tuhan dengan kami bertobat atas kesalahan yang kami sudah lakukan. Kami juga mau beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin selalu kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke, untuk pengumuman The Hope minggu ini, itu jangan lupa untuk tiap minggu tetap ada ibadah di channel ini ya, di GBT Nazaret. Kalian jangan telat, udah selalu siapin waktu supaya nggak telat buat ibadah sekolah minggu. Oke, dan setiap kegiatan ibadah, info kuis atau pemenang kuis itu bisa dilihat di IG The Hope. IG-nya apa sih Koko? IG-nya tuh @thehope.generation. Oke, cukup sekian pengumuman The Hope minggu ini. Dadah.